Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rofa'ah, pada mata pelajaran ilmu tafsir kelas 12 semester ganjil. Pada tema kali ini, kita akan belajar tentang kewajiban berdakwah dengan menafsirkan Quran Surat An-Nahl ayat 125 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam tafsir Jalalain diterangkan, serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yaitu agamanya dengan hikmah, dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi Muhammad melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau Rasulullah SAW bersumpah, wahai, sabdanya, sesungguhnya aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantinya. Dalam tafsir Quraisy Shihab, yaitu dalam tafsir Al-Misbah diterangkan, wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf berpikir mereka, sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Debatlah ahli kitab yang menganut agama-agama terdahulu dengan logika dan retorika yang halus, melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan agar mereka puas dan menerima dengan lapang dada. Itulah metode berdakwah yang benar kepada agama Allah sesuai dengan kecenderungan setiap manusia. Tempuhlah cara ini dengan menghadapi mereka. Sesudah itu, serahkanlah urusan mereka kepada Allah yang maha mengetahui siapa yang larut dalam kesesatan dan menjauhkan diri dari jalan keselamatan, dan siapa yang sehat jiwanya lalu mendapat petunjuk dan beriman dengan apa yang kamu bawa. Selanjutnya dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 diterangkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Di sini diterangkan dalam tafsir Jalalain ada beberapa peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam tafsir Al-Misbah
diterangkan, peringatkanlah keluarga dekatmu akan azab akibat kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemudian peringatkanlah mereka yang hubungan keluarganya lebih jauh, dan begitu seterusnya. Jadi dalam berdakwah itu ada tahapan, mulai dari keluarga dekat dulu, istrimu, ayahmu, anakmu, ibumu, baru kemudian ke yang lebih jauh lagi, itu sepupumu, keponakanmu, lalu ke tetangga dekat atau kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya surat Asy-Syu'ara ayat 125, Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maksudnya adalah, dan rendahkanlah dirimu, berlaku lemah lembutlah kamu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kita dilarang berbuat sombong, angkuh, apalagi sok pintar dibandingkan dengan orang-orang yang di keluarga kita yang mungkin taraf pendidikannya lebih rendah dari kita. Jadi dalam berdakwah itu dilarang kita berlaku sombong. Dalam tafsir Quraisy Shihab diterangkan, dan berlemah lembutlah kepada mereka yang telah menerima seruanmu untuk beriman. Nah, kita disuruh berlemah lembut, sopan, santun. Jadi etika itu kita kedepankan. Kita tidak boleh bersifat arogan. Kalau seandainya mereka tidak mau diajak untuk kepada jalan yang baik, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat ke-216. Fa'in asauka fakul ini bari mimma ta'malun. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jika mereka mendurhakaimu, yakni kerabat-kerabatmu terdekat itu, maka katakan pada mereka, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan tentang penyembahan kalian kepada selain Allah SWT. Nah, itu dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Al-Misbah, jika mereka ternyata tetap mendurhakai dan tidak mematuhimu, maka bebaskanlah dirimu dari mereka dan dari perbuatan-perbuatan mereka, seperti kemusyrikan dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang dikerjakan oleh mereka. Nah, diterangkan juga bahwa ketika para keluarga dekat Rasulullah itu setelah diajak menyembah kepada Allah untuk mengimani Islam, mereka sebagian ada yang durhaka, maka Rasulullah tidak bertanggung jawab. Ya, Rasulullah tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Nah, dalam Al-Quran terangkan, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi untukmu perbuatanmu dan kamu sendiri nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita. Dimanapun kita berada, kita berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan lisan, kita gunakan lisan kita. Kalau kita mampu dengan perbuatan, kita tunjukkan perbuatan. Baik itu kita niatkan itu adalah berdakwah, beribadah. Karena sejatinya dakwah itu tidak hanya bisa dilaksanakan dengan lisan saja, tapi bisa dilaksanakan dengan perbuatan dan juga contoh-contoh tauladan atau contoh-contoh dalam apalagi kalau dalam dunia yang modern kayak gini, bisa dalam bentuk pamflet, bisa dalam bentuk slogan-slogan, kata-kata yang bijak dan lain sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh dalam bentuk dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi tetap kita mengikuti aturan-aturan Islam, yaitu dengan sopan santun dan bersikap lemah lembut. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, berguna buat kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.